Bulan Sya'ban adalah bulan yang menurut para ulama salah satu bulan dalam Islam yang memiliki keutamaan dan kekhususan, yang mana kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah, khususnya adalah puasa sunnah. Hal ini berdasarkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika syahrun yakfulun nasu anhu baina Rajabi wa Ramadan." Itu adalah bulan yang manusia kebanyakan lalai dari bulan tersebut, yaitu bulan yang terletak di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'mal ila rabbil alamin. Dia adalah bulan yang mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyukai amalku diangkat kepada Allah sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Juga dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari Ummul Mukminin Aisyah, di mana beliau berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan, wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak melihat, kata Aisyah Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak melihat beliau memperbanyak puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban. Lalu bagaimana dengan nisfu Sya'ban? Nisfu Sya'ban adalah nama malam untuk tanggal 15 dari bulan Sya'ban itu sendiri. Bila kita kembalikan kepada pendapat para ulama madhab, maka kita akan temukan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki kekhususan dan keutamaan tersendiri. Banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memang sebagian besarnya dhaif, tetapi ada sebagian yang dihukumi oleh para ulama hadis sebagai hadis yang bisa diterima. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabari dan Ibnu Majah, yang keduanya mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Bahkan Syekh Albani sendiri dalam silsilah ahadits sahihah menyatakan bahwa hadis berikut ini adalah hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Yutali'ullaha ila khalqihi fi lailata nisfu min Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi illa isnain, musyakhin wa qatili nafs." Dalam hadis itu Rasul SAW bersabda, yang artinya Allah itu mendatangi hamba-hambanya di setiap malam dari separuh bulan Sya'ban, dan dia mengampuni dosa-dosa hambanya kecuali dua pihak, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh orang lain. Maka berdasarkan hadis ini dan riwayat-riwayat yang lain, mayoritas ulama, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah di jilid kedua, halaman 250, di situ dinyatakan bahwa dhahaba jumhurul fuqaha'i ila nadmi ihya'i nisfu lailati min Sya'ban. Telah berpendapat jumhur ulama atau mayoritas ahli fikih bahwasanya disunnahkan untuk menghidupkan malam dari separuh bulan Sya'ban. Nah, bagaimana sifat menghidupkan malam bulan Sya'ban itu sendiri? Menurut para ulama, yaitu dengan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya umum, yaitu dengan membaca Al-Quran, berzikir, sholat malam, dan lain sebagainya. Dan masih dalam kitab yang sama, ulama mayoritasnya memakruhkan ibadah secara berjamaah di masjid. Jadi mayoritas ulama berpendapat jika hendak menghidupkan malam bulan Sya'ban, yaitu dengan ibadah yang sifatnya infiradi, ibadah yang sendiri-sendiri, tidak dengan berjamaah. Meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tetap disunnahkan melakukan ibadah secara berjamaah. Kesimpulannya, tentang amalan di malam nisfu Sya'ban, ulama terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok ulama yang diwakili oleh mazhab Hanbali, yang mengatakan bahwa tidak ada kekhususan dari malam bulan nisfu Sya'ban dan tidak disunahkan untuk berpuasa di siang harinya. Pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama yang mengatakan nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan kekhususan. Kita disunnahkan untuk memperbanyak ibadah sunnah, tetapi tidak dilakukan secara berjamaah, dilakukan dengan sendiri-sendiri dan tidak ada amalan-amalan khusus. Dan keesokan harinya kita disunnahkan untuk berpuasa sunnah. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan sama dengan pendapat yang kedua, nisfu Sya'ban memiliki keutamaan, disunnahkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, tetapi boleh dengan berjamaah.
silahkan yang ikut pendapat pertama, kedua, dan ketiga, kita harus saling menghargai. Yang perlu kita jaga juga selain menghargai pendapat yang berbeda ini adalah jangan menyebarkan hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan Sya'ban. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka siapkan kaplingannya di dalam neraka. Jadi orang yang sengaja menyebarkan hadis palsu itu akan masuk neraka lewat jalur undangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.